Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa jumlah saksi terkait kasus korupsi Bupati Bondowoso pada Selasa 21 September kemarin. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 jam. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari surya.co.id, ada Danendra Kusuma yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Danendra. Halo rekan Danendra. Rekan Firda. Ya. Danendra bisa. Selamat siang rekan Firda. Halo. Ya, Danendra, bisa Anda jelaskan ada berapa total pejabat yang diperiksa oleh KPK? Ya, tim penyidik KPK kembali mendatangi Probolinggo untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 pejabat Pemkab Probolinggo. Ketiga orang itu adalah Sekdakap, Suparwiono, lalu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Edi Suryanto, kemudian Kepala BKD Kabupaten Probolinggo, Hudan Syarifuddin. Mereka mulai diperiksa oleh penyidik KPK di Mapolresta Probolinggo pukul 10. Kemarin Senin, Selasa. Lantas, Danendra, pemeriksaan ini terkait menyangkut kasus apa dan berapa jumlah koper yang dibawa oleh KPK begitu? Penyelidikan ini berakhir pada pukul 19.40 setelah membawa 2 koper, 1 koper berwarna merah dan 1 koper berwarna hitam. Begitu, Firda. Lantas untuk selanjutnya apakah nanti juga akan ada pemeriksaan kembali atau seperti apa? Ada informasi lebih lanjutnya, update terkini seperti apa? Saat ini saya sedang memantau di lokasi tempat pemeriksaan, yaitu Mapolresta Probolinggo. Berdasar pantauan sementara, beberapa kali Surya melihat lalu lalang penyidik KPK. Begitu, rekan Firda. Untuk selanjutnya, apakah penyidik KPK melakukan pemeriksaan kembali terhadap pejabat Kabupaten Probolinggo apa tidak masih belum diketahui, karena masih belum ada konfirmasi dari Pemkab maupun petugas KPK yang sedang melakukan penyelidikan. Begitu, rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Kepala PDPMD Kabupaten Probolinggo, Edi Suryanto. Berikut liputannya untuk Anda. Berapa pertanyaan tadi, Pak? Berapa pertanyaan tadi? Soal jual beli jabatan Kades atau apa, Pak? Apa yang diajukan, Pak? Salat ya. Muslim, no? Muslim ya. Salat ya. Ayo bareng-bareng. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sauludin, Kades nonaktif Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara Selasa 21 September 2021. Penahanan dilakukan di rutan Kota Bumi kelas 2B selama 20 hari ke depan. Sauludin ditahan terkait dugaan korupsi dana desa pada tahun 2018-2019. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung. Ada Anung Bayuardi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Anung. Halo rekan Firda. Ya. Anung, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi kasus dugaan korupsi yang menjerat kepala desa ini? Ya rekan Firda, dugaan kasus korupsi yang menjerat Sauludin ini bermula dari pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, di mana terdapat pengaduan dari masyarakat bahwa dana desa itu tidak terserap semuanya dan bahkan diduga dikorupsi oleh Sauludin itu sendiri. Kemudian dilakukan pemeriksaan secara berkala rutin oleh Inspektorat serta pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Diduga Sauludin tidak membayarkan pajak selama 2 tahun dari dana desa tersebut. Demikian rekan Firda. Anung, lantas bagaimana jalannya penahanan kepala desa tersebut kemarin? Ya rekan Firda dan Tribuners, Sauludin sendiri sudah dipanggil oleh penyidik kejaksaan selama 3 kali, namun yang bersangkutan tidak datang. Akhirnya pada Selasa
21 September kemarin, pihak kejaksaan yang terdiri dari tim intelijen, tim Pitsus, serta tim Datun Kejaksaan Negeri Lampung Utara langsung bergerak menuju ke Desa Beringin untuk menjemput Sawaludin sendiri. Di sana dia diperiksa oleh penyidik dari jaksa untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Setelah diminta keterangan sebagai saksi, ia dibawa ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2018 dan 2019. Demikian rekan Firda. Lantas bagaimana apa proses yang akan dilakukan oleh Kejari Lampung Utara selanjutnya terkait adanya dugaan korupsi ini? Ya, rekan Firda, untuk selanjutnya Kejaksaan akan melimpahkan Sawaludin ke Rutan Kota Bumi untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Kemudian mereka akan melengkapi berkas-berkas penyidikan untuk dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Lampung Utara IKD Dwi Ariatmaja. Berikut liputannya untuk Anda. Aliran dananya selama kita lakukan proses penyidikan ini memang dinikmati oleh yang bersangkutan langsung. Pak, besarannya dana desa yang 2018-2019 berapa? 2018 itu senilai, boleh saya buka statement supaya lebih paham, lebih pasti. Itu di 2018 sebesar 1,2 1,200 juta sekian. Lalu kita 2019 1,3. 1,3 miliar. Cukup. Dugaan penyimpangannya tadi fisik dan non fisik ya Pak? Nah, mungkin gini, karena kami kan sudah tergabung dalam tim ini dan salah satu di anggota tim kami adalah Kasih Datun. Mungkin nanti kami berbagi untuk supaya bisa ke kawan-kawan media, nanti Kasih Datun bisa menambahkan hasil dari pemeriksaan kita hari ini. Silakan Pak Kasih Datun. Apa yang mau ditanyakan sekarang? Dugaan korupsinya, indikasinya seperti apa sih Pak? Dia temuan berdasarkan penyidikan itu? Ada, kalau di fisik ada kekurangan volume, kalau non fisik itu ada yang fiktif. Fiktifnya berupa apa? Fiktifnya ada penggelapan seperti pajak, bundes, itu intinya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun apa selama 1 tahun aja itu? Selama 2 tahun. Volume pekerjaannya seperti apa? Pembangunan jalan atau Itu seperti apa? ada rabat beton, ada siring. Ada siring. Volumenya berkurang atau tidak sampai? Ada yang berkurang volumenya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Banten pada Selasa 21 September kemarin. Jokowi melakukan beberapa kegiatan mulai dari peresmian pabrik di daerah Cilegon, kegiatan vaksinasi di SMAN 4 Kota Serang, dan Puskesmas Singandaru Kota Serang. Jokowi juga memberikan arahan kepada para kepala daerah Provinsi Banten di pendopo Gubernur Banten. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tajudin, selamat siang. Halo, selamat siang Firda. Tajudin, bisa Anda jelaskan dalam rangka apa Presiden Joko Widodo ini berkunjung ke Banten begitu? Baik Firda, perlu dijelaskan bahwa kemarin pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, Presiden Jokowi bersama dengan Ketua DPR RI mengunjungi Provinsi Banten, mulai di beberapa tempat, mulai dari Kota Cilegon dengan peresmian sebuah perusahaan, salah satu pabrik di Cilegon, kemudian di beberapa lokasi di Kota Serang, mulai dari vaksinasi yang ada di SMAN 4 Kota Serang, kemudian meninjau vaksinasi di salah satu puskesmas di Kota Serang. Setelah itu melakukan arahan untuk para kepala daerah baik kota maupun kabupaten seprovinsi Banten di pendopo Gubernur Provinsi Banten. Lantas Tajudin, di visual yang saya dapat di layar begitu ada sejumlah kerumunan yang terjadi saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Banten. Bisa Anda jelaskan terkait kronologi kerumunan ini bisa terjadi? Baik Firda, untuk kronologinya sendiri masyarakat berantusias ingin melihat Presiden Jokowi, di mana pada saat Presiden Jokowi hendak meninggalkan Provinsi Banten, tepatnya di daerah Boru, Kota Serang, nampak orang-orang mulai dari anak-anak hingga dewasa berbaris kepada di sepanjang jalan area lapangan Boru untuk melihat Jokowi. Namun
pada saat Jokowi melemparkan sebuah baju kaos berwarna hitam bertuliskan Jokowi dari dalam mobil ke arah masyarakat, sehingga antusias warga untuk mendapatkan baju tersebut tidak bisa terbendung dan saling mereka ingin antusias mengambil kaos tersebut. Lantas Tajudin, bagaimana tindakan dari aparat sendiri mengetahui adanya kerumunan yang terjadi di sana? Untuk aparat sendiri di sana dengan sigap memberikan pengamanan agar masyarakat tidak melakukan kerumunan. Namun kerumunan itu bukan hanya ketika Pak Jokowi melemparkan sebuah kaos, tetapi seorang petugas juga memberikan sebuah paket buku dan juga masker, sehingga yang tadinya sempat aman, tentram, namun ketika pembagian buku tersebut, masyarakat mulai ricuh kembali dengan berkerumun, saling rebut untuk bisa mendapatkan buku dan juga masker. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Medan, Saudara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tampak kesal dalam kunjungan kerjanya ke Kota Pematang Siantar pada Selasa 21 September siang. Ia kesal saat tahu beberapa kepala dinas yang disebutkannya tidak hadir di rumah dinas Wali Kota Pematang Siantar. Gubernur Edi sendiri berencana memaparkan pertumbuhan komoditas kebutuhan pokok. Namun saat memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Koperasi Pemko Pematang Siantar, keduanya tak ada. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan, ada Alija yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alija. Ya, halo Firda. Ya, Alija, bisa Anda jelaskan seperti apa sambutan begitu dari Gubernur Edi Rahmayadi sendiri di rumah dinas Wali Kota Pematang Siantar kemarin? Pak Gubernur Sumatera Utara Rahmayadi sendiri melakukan kunjungan kerjanya ke rumah dinas Wali Kota Pematang Siantar, Febriansyah. Nah, saat akan memberikan presentasi terkait pertumbuhan komoditas kebutuhan pokok
Gubernur memanggil dua kadis, kadis pertanian dan kadis koperasi dan perdagangan. Namun keduanya tidak hadir dalam pidato tersebut. Alhasil Pak Gubernur sendiri merasa kesal dan sempat mengucapkan kata-kata untuk mengupas kepalanya. Kembali, Firda. Lydia, lantas pasca mengetahui kepala dinas yang disebutkan oleh Gubernur Edi Rahmayadi tidak hadir begitu, seperti apa langkah dari Pemko Pematang Siantar selanjutnya? Ya, Sekretaris Daerah Pematang Siantar, PJ Sekretaris Sekda Pematang Siantar maksud saya, Zubaidi, merasa akan mengumpulkan dua kadis tersebut dan memberi sanksi teguran. Pak Sekda juga akan mengumpulkan lurah-lurah yang juga diingatkan Pak Edi Rahmayadi agar segera berinovasi termasuk membuat polybag tanaman kebutuhan pokok, pertanian, peternakan, gitu maksud saya. Seperti itu, Firda. Lantas apakah saat ini sudah ada jawaban begitu dari kepala dinas yang tidak hadir dalam kunjungan kerja Edi kemarin? Salah satu kepala dinas yang disebut Pak Edi, Kadis Koperasi dan Perdagangan, Pak Jadiban Pasaribu sendiri yang saya hubungi mengaku tak tahu kedatangan Pak Gubernur Edi Rahmayadi ke rumah dinas wali kota. Beliau mengatakan tidak menerima undangan dari protokol Pemko Pematang Siantar. Kemudian untuk informasi lebih lanjut akan saya sampaikan sesaat lagi. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Medan, Alija, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelaksanaan ujian tes seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS 2021 di Kabupaten Sampang, Madura selesai digelar selama 4 hari mulai dari 18 hingga 21 September kemarin. Namun sebelum hasil tahap seleksi itu diumumkan oleh panitia pelaksana, sudah ada puluhan peserta masuk ke dalam daftar yang tidak lolos. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sampang, Arif Lukman Hidayat mengatakan, selama pelaksanaan tes SKD ada 31 peserta yang dinyatakan tidak lolos. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hanggara. Halo rekan Firda. Ya. Hanggara, bisa Anda jelaskan alasan puluhan peserta sudah dinyatakan tidak lolos, padahal hasilnya belum diumumkan oleh panitia pelaksana? Sesuai konfirmasi kepada pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Arif Lukman Hidayat mengatakan bahwa selama 4 hari ada puluhan peserta yang tidak hadir bahkan tanpa keterangan, sehingga dinyatakan diskualifikasi seperti rekan Firda. Dan sesuai aturan yang ada, para peserta tersebut tidak akan diberikan kesempatan lagi untuk memiliki SKD tahun CPNS tahun ini, jadi mereka bisa mencoba kesempatan CPNS di tahun berikutnya atau tahun 2022 seperti itu. Hanggara, lantas berapa jumlah total peserta yang tidak lolos dan dari formasi apa saja, bisa Anda jelaskan? Tercatat di BKPSDN Sampang ada 31 peserta. Untuk rinciannya, hari pertama terdapat 6 peserta yang tidak hadir, kemudian hari kedua ada 14 peserta yang tidak hadir, kemudian hari ketiga ada 5 peserta, dan hari terakhir, hari keempat ada 6 peserta, sehingga totalnya ada 31 orang peserta yang tidak hadir atau diskualifikasi. Untuk informasinya mayoritas dari tenaga kesehatan seperti itu. Lantas, Hanggara, informasi selanjutnya soal tahap seleksi CPNS 2021 di Sampang, seperti apa informasinya? Untuk tahap selanjutnya, sesuai informasi dari BKPD Sampang, akan melaksanakan seleksi kompetensi bidang atau biasa disebut SKB. Namun pihak BKPSDM sendiri tidak bisa memastikan kapan SKB tersebut akan digelar. Akan tetapi, bagi peserta yang nilainya lolos atau masuk ke dalam passing grade, otomatis bisa mengikuti tahap seleksi CPNS selanjutnya tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Madura, Hanggara Pratama, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tes seleksi kompetensi dasar bagi calon pegawai negeri sipil CPNS formasi Pemprov Sumbar dimulai pada hari ini, Selasa 21 September di kampus UPI YPTK Padang. Tes SKD CPNS formasi Pemprov Sumbar dilaksanakan 3 sesi dalam sehari. Setiap sesi diikuti oleh 250 peserta.
Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Padang. Ada Rizka Desri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizka. Halo, Firda, rekan Firda. Rizka, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan tes SKD CPNS Pemprov Sumbar pada hari pertama ini? Ya, rekan Firda, dapat saya laporkan dari Padang, Sumatera Barat, pelaksanaan untuk SKD CPNS di lingkungan Pemprov Sumbar itu berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Nah, peserta sebelum ujian itu melewati beberapa tahapan, terutama dalam penerapan protokol kesehatan, antara lain cek suhu tubuh, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan dalam melakukan cek identitas diri juga peserta melakukan atau sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah itu peserta meletakkan barang bawaannya di kursi yang telah disediakan oleh panitia masing-masing. Nah, untuk setelah itu peserta memeriksa body check atau secara manual maupun dengan metal detector. Begitu, rekan Firda. Lantas Rizka, apakah di sana ada peserta yang positif COVID-19 dan bagaimana untuk tindak lanjutnya begitu? Ya, rekan Firda, dapat kami sampaikan sehari sebelum ujian, peserta SKD CPNS Pemprov Sumbar itu mengikuti tes PCR atau rapid test antigen. Ada dari hasil tes tersebut sejauh ini ada 4 peserta yang dinyatakan positif COVID. Nah, untuk tindak lanjutnya untuk 4 orang ini BKD melaporkan kepada BKN untuk dilakukan penjadwalan ulang. Nah, untuk rapid test antigen ini dapat kami sampaikan juga itu difasilitas gratis oleh Pemprov Sumbar dan dilakukan di depan kantor BKD Provinsi Sumbar. Jadi peserta bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, tapi juga tidak dilarang untuk melakukan tes secara mandiri. Begitu, rekan Firda. Lantas berapa orang peserta yang tidak hadir dalam tes SKD CPNS kemarin dan bagaimana untuk tindak lanjutnya dari pihak panitia? Ya, pelaksanaan CPNS Pemprov Sumbar berlangsung hingga 2 Oktober nanti. Nah, untuk pelaksanaan hari pertama itu ada sekitar 112 peserta yang tidak hadir dari 750 peserta, karena setiap sesi itu masing-masing diikuti oleh 250 peserta, rekan Firda. Nah, untuk yang 112 yang tidak hadir itu tanpa keterangan, sehingga panitia menganggap itu sudah mengundurkan diri karena tanpa kabar atau tanpa keterangan. Begitu, rekan Firda. Untuk tindak lanjutnya itu dikembalikan lagi ke BKN atau otomatis dinyatakan gugur. Begitu, rekan Firda. Apakah dalam SKD tahap pertama kemarin yang dilakukan oleh pihak panitia, apakah ada kendala begitu yang dihadapi oleh panitia? Ya, memang panitia sempat menyampaikan kendala mereka dalam pelaksanaan hari pertama SKD CPNS, yaitu adanya kendala misalnya ada keterlambatan peserta, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut panitia memberikan toleransi, begitu, rekan Firda, sehingga peserta tetap bisa masuk ke dalam ruangan ujian dan tidak terlambat untuk mengikuti ujian SKD. Nah, kemudian juga kemarin dalam pelaksanaan tes SKD ada saat pemeriksaan sebelum ujian itu panitia menemukan ada peserta yang kedapatan membawa HP dan disimpan di dalam pakaian dalamnya, yaitu dalam bra, gitu, rekan Firda. Dan untuk tindak lanjutnya untuk peserta tersebut tetap bisa mengikuti ujian dan HP-nya itu diamankan oleh petugas. Nah, BKD dalam hal ini menegaskan agar peserta mewanti-wanti peserta agar tidak membawa barang bawaan kecuali kartu ujian, KTP, dan kartu deklarasi sehat saat pelaksanaan ujian, begitu. Dan dilarang untuk membawa alat komunikasi seperti handphone dan jam tangan yang sekarang sudah canggih juga, begitu, rekan Firda. Lantas bagaimana untuk pelaksanaan pada hari kedua Rabu 22 September ini, Rizka? Kabarnya juga tes CPNS ini ditinjau oleh Wagub. Ya, untuk pelaksanaan tes SKD CPNS Pemprov Sumbar di hari kedua itu dipantau atau ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audi Jainaldi. Nah, pada kesempatan tersebut Audi mengatakan dalam pelaksanaan CPNS ini berjalan lancar, tidak ada kendala, jikapun ada kendala itu bisa diantisipasi. Nah, kemudian untuk pelaksanaan juga Wagub menegaskan tidak ada kecurangan, klaim nihil kecurangan karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh panitia. Begitu, rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan peserta CPNS Pemprov Sumbar tahun 2021, Intan Rahmadani. Berikut liputannya untuk Anda. Perkenalkan, saya Intan Rahmadani sebagai salah satu
yang CPNS pada hari ini yang mengikuti ujian CPNS dari sesi pagi. Harapan saya sih ya semoga lulus ke bidang ke tahap selanjutnya. Terus bagi yang mau ujian semangat. Kenapa ikut ujian? Kenapa ikut? Pengen coba, dan siapa sih nggak pengen ikut PNS kan, tujuannya hidup. Ada harapan mungkin Kak untuk pelaksanaan berikutnya? Semoga yang ujian ya mempersiapkan sedalam-dalamnya deh, kisi-kisinya ya, karena kan soal nggak bisa diprediksi ya, karena ya itulah takdir diserahkan kepada Tuhan aja lagi, gitu aja. Oke, kasih ya Kak. Ya. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Sulawesi Tenggara kembali diperpanjang mulai Selasa 21 September hingga 4 Oktober 2021 nanti. Perpanjangan pembatasan di 17 kabupaten kota seprovinsi Sultra tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 44 tahun 2021 yang diteken oleh Mendagri Muhammad Tirto Karnavian. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Sultra. Ada Amilda Devi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Amilda. Halo Firda. Amilda, bisa Anda jelaskan bagaimana penerapan PPKM di Kota Kendari pada saat ini? Ya, baik Firda. Untuk PPKM di Kota Kendari, statusnya saat ini sudah turun ke level 2, Firda. Ya, hal ini disampaikan Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir beberapa hari yang lalu bahwa penurunan level dari level 3 ke level 2 ini sejak Jumat lalu, Firda. Ya, penurunan level ini juga dikarenakan status zona kasus COVID di Kota Kendari itu tersisa zona hijau dan zona kuning. Jadi tidak ada lagi zona orange maupun merah. Kemudian status level 2 PPKM di Kota Kendari ini itu disebabkan karena beberapa faktor, selain karena kedisiplinan masyarakatnya sendiri dalam menerapkan protokol kesehatan, juga disampaikan Wali Kota Kendari, salah satu faktornya yakni kegiatan vaksinasi, Firda. Ya, untuk saat ini Kota Kendari vaksinasinya telah mencapai 55%.
Oke, lantas seiring menurunnya status PPKM di Kota Kendari saat ini, bagaimana untuk penerapan pelonggaran aturan-aturan di Kota Kendari saat ini? Ya, baik Firda. Untuk penurunan level 2 PPKM di Kota Kendari, ada beberapa relaksasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Kendari terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya, tempat-tempat wisata di Kota Kendari itu mulai dibuka, Firda. Sebelumnya itu ada Kebun Raya Kota Kendari yang telah dibuka kembali setelah ditutup selama PPKM kemarin. Kemudian ada juga tempat nonton, beberapa bioskop di Kota Kendari itu juga kembali dibuka setelah ditutup pada PPKM sejak Agustus lalu. Ini kembali dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian Firda, selain itu, salah satu relaksasi juga yang diberikan yaitu syarat penerbangan. Diberikan kini masyarakat bisa menggunakan antigen sebagai syarat penerbangan, di mana sebelumnya itu kan menggunakan PCR. Ya, kemudian dengan penurunan level 2 ini, pemerintah Kota Kendari juga sedang melakukan beberapa analisa untuk memberikan relaksasi yang lebih lanjut lagi. Seperti itu, Berda. Lantas bagaimana untuk mungkin imbauan dari Pemkot Kendari sendiri terkait adanya penurunan level PPKM di Kota Kendari dan juga perpanjangan PPKM ini? Iya, dengan menurunnya level PPKM ke level 2, bukan berarti protokol kesehatan juga dilonggarkan. Wali Kota Kendari dan pemerintah Kota Kendari tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Kemudian salah satunya tadi penyebabnya vaksinasi itu, pemerintah Kota Kendari berharap vaksinasi kali ini bisa mencapai 70% sebagai syarat pertemuan tatap muka. Dengan capaian 55% vaksinasi, kini diharapkan warga semakin banyak yang berantusias untuk divaksin kembali, sehingga capaian 70% itu tercapai. Kemudian beberapa lainnya, Pemkot berharap agar masyarakat tidak termakan oleh isu-isu hoax yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa beraktivitas kembali karena kita tahu sekarang level kita sudah level 2 PPKM, sehingga sudah ada relaksasi, antara lain mungkin beberapa tempat aktivitas umum masyarakat sudah kita buka, seperti Kebun Raya, dan sebentar lagi kita persiapkan juga untuk Pantai Nambo. Kita sudah akan buka. Mudah-mudahan ini bisa dijaga oleh masyarakat agar tidak terjadi lagi gelombang berikutnya. Ya, dan kita berharap bisa segera selesai dan kita bisa turun di level 1 nanti. Pak, tidak khawatir dengan membuka sejumlah objek wisata itu di masa pandemi? Tentu khawatir. Kalau khawatir pasti, tapi kan tidak mungkin kita khawatir terus. Ya, kita harus bisa kan semuanya dalam kalkulasi. Kita tidak tiba-tiba buka. Ini semua melalui proses, melalui hasil analisa, dan sebagaimana yang lalu juga kita mengambil kebijakan melakukan relaksasi jam operasional, ya, dan alhamdulillah kalkulasi kita tidak jauh meleset, ya, karena situasinya tetap terkendali. Makanya hasil hitungan kita, hasil analisis kita sudah memungkinkan untuk tempat-tempat tersebut kita buka, tapi sekali lagi tetap dengan protokol kesehatan dan jumlah pengunjung yang dibatasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kota Pekanbaru berubah status PPKM level 2 hingga 4 Oktober mendatang. Penerapan PPKM level 2 seiring menurunnya penyebaran kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, mengatakan bahwa zonasi belajar tatap muka sesuai dengan kondisi zona kecamatan. Yang terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fernando. Oke, Firda, terima kasih. Fernando, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk keputusan Wako Pekanbaru sendiri soal belajar tatap muka setelah turunnya PPKM level 2 ini? Oke, Firda, terima kasih. Kemarin pada Selasa petang, Wali Kota Pekanbaru bersama unsur Forkopimda
dan juga dinas-dinas terkait sudah melakukan pembahasan terkait pelaksanaan PPKM level 2 di Kota Pekanbaru seiring berakhirnya PPKM level 3 yang berakhir pada Senin kemarin. Satu fokus dalam pembahasan tersebut adalah perihal belajar tatap muka yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 2 pekan kemarin, Firda. Wali Kota menyampaikan pada usai rapat bahwa memang tidak ada kelonggaran dibandingkan PPKM sebelumnya. Nah, ini PPKM level 3. Jadi intinya untuk belajar tatap muka masih sesuai dengan SKB 4 Menteri terkait penyelenggaraan belajar tatap muka. Satu poin diantaranya untuk kawasan oranye itu 50%, sedangkan untuk zona hijau dan kuning memang mengikuti kebijakan dari SKB 4 Menteri, dan untuk kelasnya sendiri belajar hanya selama maksimal 3 jam, Firda. Itu maksimal. Namun di Kota Pekanbaru memang untuk 1 kali jam pelajaran selama pembelajaran tatap muka terbatas ini hanya berlangsung selama 2 jam. Untuk kelas sendiri kapasitasnya hanya 50% untuk di kelas-kelas yang ada baik mau tingkat SD maupun tingkat SMP, Firda. Kemudian Wali Kota juga mengingatkan kepada seluruh sekolah agar tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga tetap menjaga jarak agar tidak terjadi potensi kerumunan dan potensi penyebaran di sekolah selama belajar tatap muka, Firda. Fernando, lantas selama 2 minggu pelaksanaan PTM di Pekanbaru sendiri, apakah sudah ada kasus guru ataupun siswa yang terkonfirmasi positif sejak belajar tatap muka ini? Oke, Firda, informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, memang sampai saat ini untuk siswa maupun murid tingkat SD maupun SMP di Kota Pekanbaru belum ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 selama proses belajar tatap muka. Seperti disampaikan oleh Dinas Pendidikan kemarin dalam rapat, bahwa memang ada 1 guru yang terkonfirmasi positif, yaitu di SMP 44. Mereka langsung mengambil tindakan untuk sekolah di SMP, aktivitas belajar mengajar di SMP 44 tersebut dihentikan sementara selama 3 hari. Nantinya setelah 3 hari dilakukan sterilisasi di sekolah, kemudian setelah 3 hari baru aktivitas belajar mengajar bisa dilakukan di sekolah tersebut, Firda. Lantas apakah sejauh ini selama 2 minggu ini sudah ada orang tua begitu yang menolak anaknya tidak memperbolehkan anaknya untuk belajar di sekolah secara tatap muka? Oke, Firda, memang di sejumlah sekolah memang belum menyeluruh siswa yang datang ke sekolah karena memang sejumlah orang tua masih merasa keberatan anaknya untuk datang ke sekolah dalam kondisi pandemi ini, Firda. Namun sebagian besar orang tua di sekolah, mayoritas siswa di SD maupun di SMP sudah masuk dan sudah membuat surat pernyataan menyetujui anaknya untuk masuk. Namun pihak sekolah memang tidak bisa memaksa, karena untuk belajar tatap muka selama pandemi ini memang harus mendapat persetujuan atau surat pernyataan izin dari orang tua, Firda. Fernando, lantas untuk vaksinasi bagi para pelajar atau siswa di Pekanbaru saat ini, seperti apa update-nya terbaru? Oke, Firda, memang untuk saat ini untuk seluruh tingkat sebenarnya dari data yang dihimpun dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru, secara keseluruhan untuk tingkat SMP dan SMA secara keseluruhan memang jumlahnya masih sedikit para siswa yang mendapat suntikan vaksin di Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh dari 123.000 siswa yang harusnya divaksin hingga akhir tahun ini, saat ini baru sekitar 13.000 lebih siswa yang sudah mendapat suntikan vaksin, Firda. Maka pihak pemerintah Kota Pekanbaru bersama Satgas sedang melakukan upaya percepatan terkait pemberian vaksin hingga akhir tahun ini. Karena memang cukup banyak siswa yang belum mendapat suntikan vaksin, ada sekitar 100.000 orang lebih, Firda, yang memang sampai saat ini masih menanti suntikan vaksin dari tim medis.
Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, dan berikut liputannya untuk Anda. Belajar tatap muka di tengah pandemi COVID tetap mengacu kepada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Teknis lain, dan Menteri Agama dan juga Menteri Kesehatan tentunya. Maka ini tetap menjadi pedoman kita di dalam penyelenggaraan. Artinya sekarang masih seperti yang diterapkan 2 ya, bulan terakhir ini. Kan kita masih dalam masa transisi. Karena nanti di dalam Kemen itu pendidikan tatap muka dilakukan secara normal sesuai dengan tatanan hidup baru. Itu bila mana kita sudah berada di level 0. Jadi kita baru level 2, masih ada 1 jenjang lagi, ya kan? Level 1 diantaranya baru kita masuk ke level 0. Maka oleh sebab itu protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan tatap muka di masa transisi ini tetap kita kawal dengan berpedoman kepada regulasi peraturan bersama Menteri Teknis di Jakarta. Percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Hingga 21 September, sebanyak 77.018 orang atau 54,21% penduduk telah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama. Sementara itu 33.358 orang atau 23,48% sudah menerima dosis kedua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Belitung, ada Adelina Nurmalitasari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Adel, selamat siang. Halo Firda, selamat siang. Adel, bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan capaian vaksinasi COVID-19 saat ini di Belitung? Baik Firda dan Tribuners, bisa saya informasikan bahwa percepatan vaksinasi COVID-19 memang terus dilakukan di Kabupaten Belitung, terutama sejak akhir Agustus sampai saat ini. Pada akhir Agustus lalu, capaian penerima vaksin sebanyak 30,99%, meningkat lebih dari 20% dalam waktu sekitar 3 pekan, yakni hingga 21 September sebanyak 54,21% penduduk atau 77.018 orang telah menerima suntikan vaksin dosis pertama. Perharinya lebih dari 1.500 dosis vaksin disuntikan pada sejumlah sasaran seperti tenaga kesehatan, lansia, pelayanan publik, masyarakat rentan atau pralansia, masyarakat umum, remaja, dan ibu hamil. Namun dari sejumlah sasaran tersebut, capaian penerima vaksin lansia masih terbilang rendah sebesar 23,23% atau baru 4.552 orang yang menerima dosis pertama. Terkait hal ini, sebelumnya Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Joko Sarjono, mengatakan kendala vaksinasi ini disebabkan karena kesulitan akses bagi lansia untuk mendatangi tempat vaksinasi, serta masih ada kekhawatiran terkait efek samping dari vaksin COVID-19 ini, sehingga sejumlah strategi telah disiapkan agar memudahkan warga untuk mendapatkan vaksinasi ini. Demikian Firda. Kemudian Adel, apa strategi dari pemerintah setempat yang dipersiapkan agar target percepatan vaksinasi ini bisa segera tercapai? Iya Firda, untuk mencapai target dari percepatan vaksinasi di Belitung ini, sejumlah strategi telah disiapkan seperti menambah gerai vaksin, yang mana sebelumnya ada 10 gerai pelayanan vaksinasi di puskesmas-puskesmas yang ada di Belitung, lalu kemudian ditambah sebanyak 5 gerai dari fasilitas kesehatan swasta. Artinya kini di Belitung ada 15 gerai yang melayani vaksinasi COVID-19. Termasuk untuk merangkul tadi para lansia yang belum mendapatkan vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung mulai melakukan vaksinasi secara jemput bola dengan mendatangi langsung sasaran atau ke tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh warga. Sebelumnya juga Brigjen Pol Umardani sebagai Ketua Satgasus vaksinasi COVID-19 juga mengatakan bahwa untuk mendapat vaksinasi ini warga tidak harus datang ke gerai, tapi kemudian pelayanan vaksinasi akan dilakukan di tempat-tempat masyarakat beraktivitas. Misalnya nelayan, itu pelayanan vaksinasinya nanti akan dibuka di pantai atau pelabuhan. Demikian Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Adel juga sudah melakukan wawancara dengan Ketua Satgasus Percepatan Vaksinasi COVID-19 Bangka Belitung, Brigjen Pol Umardani. Berikut liputannya untuk Anda.
Kalau target sih nanti kita intinya ya ini mudah-mudahan nggak meleset ya. Mudah-mudahan November, akhir November ini capaian target kita secara keseluruhan di tingkat provinsi sudah selesai 100%, gitu ya. Nah, ini masih ada 2 bulan ke depan. Ini kita harus kerja keras, tolong bantuan dari teman-teman media juga untuk mensosialisasikan lewat medianya masing-masing. Pak, untuk ketersediaan vaksinnya sendiri seperti apa, nggak Pak? ada masalah, tiap minggu ada dropping dari Jakarta, ya. Ini baru saja khusus dari kami kepolisian baru menerima 12.000 lebih. Nah, itu nanti kita distribusikan ke Polres-Polres. Berarti ya, masih ada vaksin lanjutan ya Pak? Masih terus. Masih berapa banyak Pak kira-kira Pak? Ya? Masih berapa banyak Pak kira-kira? Maksudnya? Jumlah vaksin yang akan di-dropping ke daerah-daerah? Oh, masih banyak, kan tiap minggu itu nggak tentu ya, tapi rata-rata kita nerima sekitar 20.000 sampai 22.000 per minggu ya Pak? Iya, artinya cukup lah. Apalagi kan ketersediaan di masing-masing kabupaten masih ada. Berarti November selesai Pak? Ya, harapan kita. Harapan kita, Pak, makanya ini harus kerja keras. Pak, kalau untuk cakupan ini lansia juga termasuk yang rendah, Pak. Itu kenapa Pak kendalanya? Ada kendala di lapangan atau gimana? Ya, namanya lansia kan kita nggak boleh kaku ya. Iya. Khusus untuk lansia, ibu hamil ya, atau masyarakat umum yang rentan, kita harus yang mendatangi. Inovasi. Ya. Jemput bola berarti Pak? Ya, harus. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita?
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus hukum Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga Kelinggen RT 6 Desa Guo Kajen, Kecamatan Sawit mengeluhkan soal pembayaran uang ganti rugi atau GR proyek strategis nasional. Pasalnya mayoritas tanah yang terdampak merupakan tanah permukiman warga, sehingga hal tersebut membuat warga kebingungan mencari lahan untuk membangun rumah tempat tinggal mereka yang baru. Terlebih, mereka hanya diberi waktu 1 bulan untuk pindah dari lokasi yang terkena proyek Jalan Tol Jogja-Solo tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tri, selamat siang. Selamat siang Firda dan Tribun dimana berada. Tri, bagaimana informasi mengenai warga yang menolak, yang mengeluhkan soal pembayaran UGR ini? Iya Firda dan Tribun, fenomena orang kaya baru ya setelah terjadinya pembebasan lahan nampaknya tidak terjadi bagi warga Dukuh Kelinggen, Desa Guo Kajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Pasalnya mayoritas warga yang sekitar 70 bidang ini merupakan pemilik lahan pemukiman, sehingga meski terjadi pembayaran ganti rugi, namun jumlah uang ganti rugi tersebut mesti diberikan lagi rumah untuk sebagai tempat tinggal. Padahal rata-rata mayoritas warga di sana menerima ganti rugi itu masih sesuai dengan harga pasaran saat ini. Di mana saat ini harga pasaran tanah di sekitar warga Dukuh Kelinggen tersebut berkisar 1 juta rupiah, sedangkan untuk pembayaran ganti rugi juga berkisar antara 1,2 sampai 1,3 juta rupiah per meter persegi, Firda. Jadi lantas bagaimana saat ini progres pembebasan lahan di Boyolali untuk jalan tol sendiri sudah berapa persen? Iya, Firda, untuk progres pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol sendiri, khususnya di wilayah Kabupaten Boyolali, sudah menunjukkan progres yang positif. Tercatat dari sekitar 900-an lebih bidang, saat ini sudah lebih dari 60% bidang tanah yang dibebaskan untuk proyek pembangunan tersebut, tol Solo Jogja Kulon Progo, Firda. Jadi lantas untuk progres pembangunannya sendiri, apakah saat ini ada kendala begitu mengenai masalah lahan?
Iya, Firza, masalah kesiapan lahan memang menjadi kendala utama dalam pembangunan fisik jalan tol Solo Jogja Kulon Progo ini sendiri, Firza. Sampai saat ini progresnya pembangunan fisiknya sendiri baru mencapai sekitar 10%. Mengingat masalah lahan ini ternyata tidak hanya terkait lahan milik warga saja, melainkan juga lahan-lahan milik pemerintah seperti pemerintah desa, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi, serta ada lahan-lahan milik instansi terkait seperti milik PLN, kemudian milik TNI atau Polri. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Tri Widodo juga sudah melakukan wawancara dengan Aris Harjoko, Ketua RT Dusun Kelinggen. Berikut liputannya untuk Anda. Gue kacin Pak. Ya untuk Mbak, kebetulan ini season pertama kemarin, season kedua ini untuk pembayaran, tapi masih banyak warga juga yang belum terbayarkan. Ya itu Mas, saya bilang kan, jadi dari 50 atau 57 bidang itu, yang bayarannya di atas 1 M itu cuma 4 atau 5 orang Mas. Rata-rata itu masih di bawah 500. Jadi masyarakat saya itu, warga itu malah sedikit-sedikit, ada 20 juta, 165 juta. Kebetulan ini ya pada pening untuk istilahnya diinstruksikan pengosongan lebih cepat. Itu saya juga masih bingung, masalahnya warga saya itu banyak yang belum mempunyai dan belum ada relokasi dari pemerintah juga kan Mas. Jadi masih bingung ini mau mencari di mana. Masalahnya rata-rata sini tanah yang di pasaran sini rata-rata kan 1 juta Mas. Terus untuk di luar itu istilahnya dari jalan tol sendiri itu cuma dibayar 1.200.000, 1.100.000 itu tanahnya. Toh bangunan itu menurut konstruksinya sendiri-sendiri. Jadi kalau menurut saya kebanyakan 90% masyarakat saya itu di waktu ini pasti sedih lah, tidak ada senangnya. Masalahnya semuanya pembayarannya itu yang di atas 1 miliar itu cuman segelintir orang aja, paling 5 orang atau 4 orang, lainnya itu kecil-kecil Mas. Hujan deras disertai angin puting beliung yang melanda Kota Depok pada Selasa 21 September kemarin mengakibatkan sejumlah pohon tumbang, papan reklame atau baliho ambruk, dan rusaknya beberapa bangunan. Bahkan sejumlah pohon tumbang dan reklame yang ambruk ke jalan ini sempat mengakibatkan lalu lintas lumpuh di sejumlah titik. Bagaimana situasi terkini pasca hujan deras disertai angin puting beliung di Kota Depok? Pada hari ini kami sudah tersambung bersama wartawan dari Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma, yang akan memberikan informasinya langsung dari Kota Depok. Halo, Dwi. Iya, halo, selamat siang Firda. Dwi, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi terkini di Kota Depok pasca adanya angin puting beliung yang melanda di sana? Baik, bisa saya laporkan bahwa pasca kejadian hujan deras disertai angin kencang atau angin puting beliung yang terjadi pada Selasa 21 September 2021 kemarin sore, sejak pagi ini petugas dari Dinas Damkar Kota Depok dibantu dengan unsur lainnya sudah disibukkan dengan mengevakuasi pohon tumbang hingga bangunan yang ambruk dan menutup bagian jalan. Untuk informasi, terdapat 6 dari 11 kecamatan yang terdampak dari angin puting beliung ini di Kota Depok, yang mana angin puting beliung ini juga sempat menyebabkan lalu lintas lumpuh di beberapa titik jalan di Kota Depok. Lantas ada pasca adanya angin puting beliung di Kota Depok, apakah sudah ada informasi mengenai korban jiwa ataupun korban luka begitu? Baik, hingga saat ini bisa dilaporkan bahwa tidak ada korban jiwa akibat dari kejadian angin puting beliung tersebut. Namun hanya terdapat beberapa korban luka ringan yang terkena puing bangunan yang ambruk di sejumlah lokasi. Dan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Depok, hingga saat ini sudah terdata sudah terdata 196 kepala keluarga dengan total 613 jiwa yang terdampak dari musibah bencana alam ini. Dulu lantas untuk saat ini ada berapa data pohon tumbang, bangunan rusak, dan warga yang terdampak dari angin puting beliung yang melanda Depok kemarin?
Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk jumlah warga yang terdampak ada 6 dari 11 kecamatan yang terdampak dengan total 196 kepala keluarga dan total 613 jiwa. Sementara untuk manifest data bangunan yang rusak, pohon tumbang, hingga baliho atau papan reklame yang ambruk sendiri, hingga saat ini kami belum menerima datanya. Sementara konfirmasi resmi sudah diberikan kepada Dinas Damkar Kota. Halo, Dwi. Kota Depok. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta Dwi Putra Kesuma atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bocah berusia 2 tahun bernama Aguero Ondang hanyut di saluran air belakang rumahnya. Sampai hari ini belum ditemukan pada Rabu 22 September. Pada Selasa 21 September, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, korban tidak menggunakan pakaian karena baru saja selesai dimandikan oleh sang ibu. Hingga kini keluarga dan tim Basarnas terus melakukan pencarian di saluran air sepanjang lokasi kejadian hingga ke Laut Manado. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Manado, ada Fisel Mukuan yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Fisel. Halo Firda dan Tribuners, selamat sore. Fisel, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi hanyutnya bocah 2 tahun tersebut? Ya, makasih Firda. Kronologi kejadian itu terjadi kemarin sekitar jam 1 siang, karena kemarin Kota Manado dilanda hujan deras sekitar jam 12 siang. Namun saat jam 1 atau pukul 13, hujan sudah berhenti, namun arus airnya masih sangat deras. Dan saat itu Aguero sementara dimandikan oleh ibunya. Dan di belakang kamar mandi itu saluran air. Aguero sementara dimandikan ibunya, dan setelah Aguero dimandikan, ibunya menyuruh Aguero agar berdiri di dekat pintu kamar mandi yang hanya ditutupi dengan kain. Sementara ibunya masih mandi di dalam. Pada panggilan pertama, sementara ibunya mandi, pada panggilan pertama Aguero masih menjawab ibunya. Panggilan kedua, setelah dipanggil ibunya, tidak ada lagi jawaban, tapi ibunya berpikir mungkin Aguero sudah masuk ke dalam rumah. Dan pada panggilan ketiga, Aguero sudah tidak lagi menjawab ibunya. Kemudian ibunya keluar dan melihat di dalam rumah Aguero tidak ada dan sudah ada jejak. Aguero sudah ke saluran air di belakang rumah. Dan dengan begitu, keluarga menyampaikan Aguero hanyut terbawa arus. Demikian Firda. Lantas apa yang dilakukan oleh pihak keluarga sendiri seusai mengetahui Aguero ini hilang begitu? Ya, setelah diketahui Aguero hanyut terbawa air, keluarga langsung menyampaikan kepada keluarga yang ada di dalam rumah dan sekitarnya bahwa Aguero telah hanyut. Dan selain itu, keluarga juga memposting bahwa Aguero telah hilang, hanyut di belakang rumah, sehingga di situ turun langsung tim dari Basarnas untuk melakukan pencarian sejak kemarin Firda. Kemarin sampai tadi malam, tapi kemarin karena arusnya masih sangat tinggi sehingga pencarian masih sangat sulit karena arusnya sangat tinggi sehingga kemarin belum ditemukan. Demikian Firda. Bisa lantas bagaimana untuk update pencarian pada hari ini? Ya, hari ini hari kedua pencarian. Hari ini sudah ada tim Basarnas, BPBD Kota Manado, TNI, tim Rapi, Rescue, serta masyarakat dan pihak keluarga kembali menyisir dari lokasi kejadian di belakang rumah korban hingga ke laut Kota Manado. Apalagi tadi pagi airnya sudah lebih baik, sudah surut. Namun belum ada titik terang. Siang hari Kota Manado hari ini kembali dilanda hujan deras. Sehingga pencarian untuk sementara diberhentikan. Namun dari tim menyampaikan jika cuaca lebih baik, tim akan terus melakukan pencarian dan akan terus berusaha untuk mencari Aguero. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan oma korban, Femi Mamarimbing. Berikut liputannya untuk Anda.
Mau bikin bersidot, ya di depannya anak anyor gitu. Belum dia ini air cepat sekali. Ya BP itu kemarin dia peluk kata begini salah dia ikut mau itu anak sudah hilang air subulung. Jadi sudah dapat no. Orang kampung terus tak bongkar, terus kejar cari. Ini anaknya pakai baju batalanjang tuh. Karena baru selesai mandi ya. Jangan dia di bawah air, dia gulung. Mengingat begitu. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Jumlah 80 ekor ular jenis ball python mati terpanggang dalam kebakaran rumah di Jalan Taman Indah 6, nomor 50 RT 4 RW 7 sepanjang Taman Sidoarjo pada Selasa 21 September kemarin. Puluhan ekor reptil ular tersebut merupakan koleksi peliharaan milik Satria Puji Wijayanto. Selama ini ia dikenal sebagai pecinta hewan reptil ular jenis ball python sejak beberapa tahun lalu. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Luhur. Halo Firda, selamat siang. Luhur, bisa Anda jelaskan bagaimana awal kronologi kebakaran yang terjadi yang membakar 80 ekor ular ini? Oke, untuk informasi yang kami himpun mengenai insiden kebakaran yang terjadi di sebuah rumah warga, yakni sebuah rumah di daerah Kecamatan Taman Sidoarjo, jadi bukan di kota Surabaya. Dan awal mulanya ini adalah dilaporkan sekitar pukul 12 atau tepatnya 00 hari Selasa kemarin. Jadi memang api ini muncul ketika dini hari dan membakar sebuah rumah milik Pak Satrio yang sebenarnya beliau itu adalah kolektor hewan reptil khusus untuk jenis ular. Dan insiden tersebut ditangani oleh pihak pemadam kebakaran dari kota Surabaya dan bukan dari pihak Kabupaten Sidoarjo. Seperti itu, Firda. Lantas bagaimana penanganan dari kebakaran oleh pihak PMK sendiri? Oke, yang menangani untuk insiden kebakaran itu adalah dari pemadam kebakaran kota Surabaya karena memang dari segi lokasi itu cukup dekat dengan kota Surabaya walaupun itu masuk wilayah yuridis Sidoarjo. Jadi yang menangani adalah pihak pemadam kebakaran kota Surabaya yang memang memiliki mekanisme waktu respon time untuk insiden kebakaran yang cukup cepat dan langsung dipadamkan dengan menurunkan sekitar 17 kendaraan pemadam kebakaran berbagai macam jenis. Jadi insiden tersebut ternyata diketahui membakar hampir keseluruhan koleksi ular piton atau reptil yang dimiliki oleh si pemilik rumah atau yang bernama Pak Satrio. Macam itu, Firda. Lantas bagaimana saat ini, apakah sudah ada informasi mengenai korban jiwa maupun korban luka begitu? Dan bagaimana informasi lengkap mengenai koleksi 80 ular bal piton yang ikut terpanggang?
Oke, untuk korban jiwa tidak ada dan korban luka hanya dialami oleh Pak Satrio. Jadi memang Pak Satrio saat mengalami luka bakar sedikit pada bagian telinga dan kening karena berusaha menyelamatkan anak dan istrinya ketika melihat api berkobar dari dalam ruang tamu, ruang utama dari rumahnya di lantai bawah. Jadi memang awalnya adalah api itu berasal dari korsleting sebuah alat kipas angin yang ada di ruang tengah, kemudian menyambar berbagai macam benda yang mudah terbakar sehingga api cukup mudah membesar, dan api yang begitu besar itu melumat seluruh rumah, seluruh bagian rumah sebagaimana video yang berhasil kami ambil itu, kemudian dan ternyata juga melumat seluruh koleksi sejumlah 80 koleksi hewan reptil jenis ular ball python yang dimiliki oleh Pak Satrio sejak beberapa tahun yang lalu. Dan beliau hanya bisa menyelamatkan 2 ekor ular saja ball python. Semacam itu. Oke, Lur, apakah 80 ular ball python ini memang semua koleksi yang dimiliki oleh Satrio sendiri, ataukah memang ada lagi ular-ular yang yang lepas mungkin atau yang sudah diselamatkan oleh pihak Damkar? Jadi dipastikan dari pihak korban bahwasanya kondisi ular saat itu sebelum terjadi kebakaran adalah berada di dalam wadahnya atau di dalam kandang. Jadi asumsinya adalah jadi juga sudah dipastikan kalau ketika insiden itu terjadi semua hewan ular koleksi atau reptilnya itu memang dalam kondisi tewas terpanggang semua. Jadi 80 itu hampir keseluruhan atau sebagian besar memang mati, dan bangkainya juga ada, kemarin kami ambil juga gambarnya dan mungkin sudah disensor, dan yang bisa diselamatkan hanya 2, dan itu juga sudah kami amankan gambarnya, hanya 2 ekor reptil saja yang bisa diselamatkan. Nah, itu adalah semua koleksi milik Satrio yang dikoleksi sejak beberapa tahun yang lalu, dan memang Satrio ini adalah cukup concern untuk mengoleksi hewan reptil ini, dan hewan koleksi reptilnya ini memang pernah atau sering kali dibuat kontes di komunitas pecinta reptil di Jawa Timur atau Kota Surabaya. Semacam itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan pemilik rumah atau... Ini yang terbakar apa aja, Pak, yang di dalam rumah? Banyak sih, sofa, meja, TV, semua perabotan ya, sound system ya. Termasuk hewan peliharaan? Hewan peliharaan. Apa Pak hewan peliharaannya, Pak? Jenisnya ball python. Python, ular python sebanyak berapa ekor? Kurang lebih 80. 80 ekor terbakar ya? Itu nyaris tersisa atau ada yang? Ada mungkin 1-2 yang selamat. Yang selamat ya, tapi selainnya hangus Pak ya? Iya. Kira-kira perkiraan kerugian sampai mencapai berapa Pak? Untuk semua ini masih belum tahu ya. Sampai 1M atau sekitar 800? Kurang lebih 1M. Pak, ini Bapak memang melihara ular piton atau berapa? Iya. Peternak ya? Bukan, saya juga senang. Oh, kolektor. Senang aja. Semua jenis ularnya apa? Piton? Ada ball python aja. Ball python aja. Terima kasih Pak Satrio. Ya, sama-sama. Pak Satrio bisa bahasa Jawa? Saya keluar di ruang tamu sudah banyak api, saya manggil anak istri saya untuk segera keluar. Saya prioritaskan mereka untuk keluar duluan. Nah, setelah mereka sudah sukses untuk keluar, saya langsung lari, tapi masih terkena mungkin api atau hawa panas. Ya, jadi bengkak gitu. Penyebabnya apa Pak? Mungkin korsleting dari kipas angin. Bupati Aceh Barat Ramli MS menjeduk langsung para siswa dan mahasiswi yang berpasangan di kawasan Pantai Ujung Karang, Desa Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Melabuh pada Selasa 21 September kemarin. Para siswa dan mahasiswi itu oleh petugas dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Aceh Barat guna dilakukan pembinaan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Serambi News Indonesia. Ada Sadul Bahri yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Sadul. Ya, halo Firda. Sadul, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi diciduknya sejumlah pelajar dan mahasiswa tersebut? Baik rekan Firda, kemarin pada Selasa pagi Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS secara rutinitas beliau melakukan patroli tersendiri
juga yang diikutkan Satpol PP, itu beliau menemukan pasangan dari mahasiswa termasuk siswa itu sendiri di kawasan pantai yang sedang berdua-duaan dengan pasangan yang bukan pasangan sah masing-masing. Sehingga para mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi termasuk dari siswa dari sejumlah sekolah di Malabo itu semuanya diboyong ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang melanggar syariat Islam seperti berdua-duaan di pinggir pantai di tempat-tempat yang sepi itu. Demikian Firda. Lantas Abdul, bagaimana langkah dari pembinaan dari pemerintah setelah sejumlah mahasiswa dan juga pelajar ini diamankan? Baik rekan Firda, para mahasiswa dan siswa yang diamankan ke kantor Satpol PP itu mereka semuanya diberikan pembinaan dan arahan oleh pihak petugas dari polisi WIHA Wilayatul Hisbah termasuk Satpol PP. Artinya mereka harus membuat sebuah pernyataan secara tertulis bahwa mereka tidak akan lagi melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam seperti berdua-duaan di kawasan pinggir pantai yang bukan muhrim. Termasuk siswa atau pelajar di sejumlah sekolah ini juga membuat pernyataan karena mereka ini kedapatan bolos pada jam belajar dan mereka bebas berkeliaran di luar sekolah yang melanggar tentang kedisiplinan sekolah. Sementara mereka juga untuk bisa kembali ke rumah, para mahasiswa dan siswa ini harus dijemput oleh orang tua masing-masing atau guru yang disertai surat pernyataan secara tertulis supaya tidak melanggar syariat Islam. Demikian, Frida. Lantas bagaimana untuk mungkin imbauan dari pemerintah setempat terkait adanya diceduknya mahasiswa dan juga pelajar ini? Ya, baik rekan Frida. Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS berharap kepada orang tua dan masyarakat termasuk para guru itu harus bisa mengawasi anak-anak secara efektif, artinya tidak ada siswa yang nantinya bisa bolos pada jam belajar, sehingga pengawasan dari masyarakat, orang tua dan guru ini harus bisa bekerja sama secara kolektif sehingga siswa tidak berkeliaran di luar sekolah yang melanggar kedisiplinan sekolah, sehingga mereka di saat bolos pada jam belajar itu tentunya sangat disayangkan karena mata pelajaran yang mereka ikuti tentunya akan tertinggal, sehingga diharapkan adanya kerjasama antara masyarakat, guru dan orang tua dalam mengawasi anak-anak ke depan. Demikian rekan Frida. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Sa'dul Bahri juga sudah melakukan wawancara dengan Haji Ramli MS, Bupati Aceh Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Dan hari ini kita ada menangkap beberapa anak pelajar, ada SMK 1 Semea, ada SDM juga ada di situ, kemudian ada kuliah, anak yang kuliah dari Stikes, apa namanya? Stikes Seramo, dan juga ada yang ikut CPNS dari Abdiya, dua-duanya kita tangkap, kita amankan untuk kita peringatkan bahwa mereka ada salah dalam bertindak. Ya Pak, selama ini banyak siswa yang tertangkap oleh Satpol PP ini. Bagaimana harapan kita terhadap guru dan masyarakat Pak untuk supaya hal ini tidak terjadi lagi bolos pada jam belajar? Nah itulah yang saling menjaga. Tugas saya sebagai Bupati juga ada Satpol PP menjaga mereka, anak-anak mereka. Tugas mereka masyarakat mengawal juga, melihat. Tugas guru-guru di sekolah memberikan pelajaran yang benar dan mendidik yang benar, jangan sampai bolos anak-anak itu. Perlu ada mungkin ada inovasi baru guru itu, apalagi menghadapi pandemi ini. Dan kita harapkan kepada seluruh masyarakat Aceh Barat saling menjaga. Pemerintah juga menjaga, guru juga menjaga, wali murid juga menjaga semua. Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun ke-17 Sulawesi Barat berjalan khidmat di kantor sementara DPRD Sulbar Jalan Abdul Malik Patana Endeng, Mamuju pada Rabu 22 September hari ini.
Hanya 20 anggota DPRD Sulbar hadir rapat paripurna istimewa dan selebihnya mengikutinya secara virtual. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Sulbar. Ada Habludin Hambali yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Habludin. Ya, Firda, halo. Ya. Habludin, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana HUT ke-17 Sulbar pada hari ini? Ya, Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa untuk pelaksanaan HUT ke-17 Sulawesi Barat ini cukup berjalan penuh hikmat dan juga cukup sederhana karena kantor DPRD Sulawesi Barat maupun kantor Pemprov Sulbar itu ambruk pada waktu 15 Januari gempa 6,2 magnitudo menghantam Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat ini. Sehingga pelaksanaan HUT ke-17 Sulawesi Barat ini dilakukan di tenda sementara yang dimana tamu undangan terbatas hadir pada acara ini, di mana hanya pimpinan tamu undangan. Demikian Perda. Gempa 15 Januari kemarin. Itu yang menjadi beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Sulbar, Habludin Hambali atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Fidanal, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan